Salam sehat, salam Analisa Publik TV. Sahabat Analisa Publik TV, kali ini kami hadir di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dengan membawa kabar pembangunan infrastruktur yang dinanti oleh masyarakat Mojokerto yang merupakan sebuah langkah nyata untuk meningkatkan konektivitas dan keselamatan transportasi. Rekonstruksi jembatan Bubak resmi dikerjakan di bawah pengelolaan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Mojokerto, bahwa Komando Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Mojokerto Alif Akbari Sarjana Teknik, struktur proyek ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan mendukung kelancaran arus barang serta mobilitas warga di wilayah Mojokerto dan sekitarnya. Ini adalah bentuk nyata penggunaan anggaran publik yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan rekonstruksi ini, jembatan Bubak yang bukan hanya sekedar jalur lalu lintas, tapi juga simbol kemajuan infrastruktur di daerah. Mari kita dukung dan awasi bersama agar setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat bagi kita semua untuk jembatan Bubak Mojokerto. Dinas PU Bina Marga untuk mengetahui informasi lebih detail, kita wawancari langsung dengan PPK Wilayah Mojokerto, Tri Cahyo Utomo, dan kita akan mewawancarai juga dengan penyedia jasa PT Kemuning Yona Pratama dari Mojokerto. Tim Analisa Publik TV melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kanal kami. Untuk jembatan Bubak ini pada tahun 2024 terjadi banjir bandang besar yang merobohkan jembatan existing. Sehingga ini juga merupakan jalan utama antara dua desa, yaitu Kebun Tunggul dan juga Desa Gondang, di mana aktivitas utama warga adalah di sini ada pertanian, kemudian ada akses wisata Desa Gondang dan juga Desa Kebun Tunggul. Kemudian juga ada pusat pendidikan yaitu pesantren. Sehingga Bapak Bupati Bapak Gus Bara mengajukan kepada Ibu Kofifa untuk segera merekonstruksi jembatan ini karena memang ini merupakan salah satu akses utama. Dan apabila tidak segera dibangun, ada jalan yang memutar sekitar 4-5 km dari jalan ini. Dalam proyek pembangunan rekonstruksi jembatan Bubak ini, mekanisme pengawasan adalah kita memiliki konsultan supervisi dari CV Pandunagari dan juga Bakti Persada, di mana setiap hari teman-teman standby di sini beserta juga dari pengawas dari PU yang tentu saja dari day to day akan mengawasi technical sesuai dengan spesifikasi umum 2025 dan juga selalu ada tahapan-tahapan pengetesan di setiap pekerjaannya. Untuk setiap proyek sendiri pasti memiliki hambatan teknis di lapangan, apalagi untuk proyek ini yang kita kerjakan dalam waktu yang cukup singkat yaitu 150 hari. Tentu saja karena ini di akhir tahun bertepatan dengan musim hujan, tentu saja permasalahan pertama adalah masalah cuaca. Jadi ketika kita nanti cuaca sudah mulai hujan deras dan juga debit sungai mulai naik, ini tentu saja membuat tantangan tersendiri buat kita semua. Tapi tentu saja kita sudah memiliki beberapa cara-cara untuk menanggulangi hal tersebut, termasuk juga dengan pengamanan-pengamanan dan juga schedule yang tepat di lapangan sehingga tidak akan berdampak banyak. Semoga seperti itu. Dalam progres pekerjaan jembatan Bubak sendiri, kami tentu saja melibatkan masyarakat terutama di Desa Gondang dan Kebun Tunggul. Yaitu dari awal proyek kami sudah melaksanakan sosialisasi publik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat di sini yang sudah memberikan beberapa masukan tentu saja kepada kami, keinginan warga, beberapa hal teknis maupun non teknis yang tentu saja nanti di perkembangannya, di perjalanannya tentu saja akan kami libatkan terus dan juga akan dipantau langsung oleh masyarakat. Setelah jembatan Bubak ini selesai direkonstruksi, tentu saja yang pertama adalah kami mengembalikan, karena ini merupakan aset teman-teman PU Kabupaten, sehingga kita kembalikan ke Kabupaten. Tapi dalam 1 tahun pertama, tentu saja pemeliharaan menjadi tanggung jawab kami, itu yang pertama. Yang kedua, menurut info dari Kepala Desa dan juga teman-teman PU Kabupaten, rencananya nanti jalan juga akan mendukung jembatan ini. Jadi ketika jembatan sudah dipelebar sampai 7 meter, nanti jalan juga akan dipelebar sampai dengan 6-7 meter. Seperti itu. Kemudian untuk himbauan masyarakat,
karena adanya proyek rekonstruksi jembatan Bubak ini. Yang pertama, kami memohon maaf apabila dari warga harus berjalan memutar terlebih dahulu, karena proses pembangunan ini tentu saja kami memerlukan waktu dan juga keleluasaan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua, untuk warga yang tetap masih harus beraktivitas di area sekitar karena mempunyai lahan di area sekitar, kami harap tetap hati-hati dan juga menjaga keamanan lingkungan sekitar. Demikian. Kita ini Pak, awal-awal kita harus menguji material sesuai kebutuhannya, terutama besi, material-material dibawa ke independen Pak. Setelah itu kita hasilnya seperti apa, kita kalau udah itu barangnya oke. Setelah itu kita mulai pelaksanaan di lapangan. Setelah di lapangan selesai, kita harus mulai mendatangkan alat-alat berat. Setelah alat-alat berat selesai, kita personil, kita kebutuhannya berapa, ininya berapa, kita hitung. Nanti kalau udah oke, berarti kita siap untuk pelaksanaannya Pak. Demikian. Kita utamakan tiap pagi kita adakan safety talk Pak. Terutama kita adakan safety talk, kita arahkan supaya personil agak hati-hati kalau dalam pekerjaan, masalah di rumah banyak yang menunggu. Terus setelah itu pakai K3, terutama helm, rompi, sepatu, dan kelengkapan K3 semuanya Pak. Terutama kita pakai untuk beton, kita pakai borpel, itu pakai metode yang kita pakai alat SR yang 155 supaya kita masalah lihat kondisi struktur seperti ini, kita harus pakai yang SR55 Pak. Kalau selain itu kita nggak bisa secepat yang kita laksanakan, terutama kita harus pakai yang SR155. Untuk itu kita siapkan suatu lokasi, terutama di workshop kita terutama yang dekat sama proyek, yang kita tidak ada gangguan untuk lalu lintas yang lewat. Jadi kita harus yang tempat yang sepi, terutama jangan sampai tidak mengganggu lalu lintas yang lewat. Nah itu Pak, kita usahakan untuk menjaga mutu, terutama materialnya kita harus bagus, kualitasnya harus bagus, dan kita sesuai kontrak, yaitu untuk mutu, waktu, kita harus kuantitas, kita harus sesuai yang di dalam kontrak Pak. Sahabat Analisa Publik TV yang bertanggung jawab memastikan mutu, ketepatan waktu pekerjaan, yang mana nama pekerjaannya adalah rekonstruksi jembatan Bubak dengan kantor di Jalan Raya Trowulan, kilometer 61 500. Pelaksanaan melibatkan PPK Wilayah Mojokerto Bapak Tri Cahyo Utomo dengan nomor kontrak 600.1136471 garing kontrak garing JBT Bubak K-103.6.2 garing 2025 dan tanggal kontrak 14 Juli 2025 dengan nilai kontrak yang mencapai 12.287.995,76 rupiah dan dikerjakan selama 150 hari kalender kerja. Dan pelaksana pekerjaan dikerjakan oleh PT Kemuning Yona Pratama. Sementara pengawasan dilakukan oleh gabungan CV Pandu, Nagasari, dan PT Bakti Persada. Sinergi ini diharapkan dapat bisa memastikan setiap tahap sesuai dengan spesifikasi teknik dan standar keselamatan, tidak hanya memperbaiki struktur. Kabar pembangunan daerah dari sudut pandang yang jelas dan terpercaya. Pantau terus perkembangannya hanya di Analisa Publik TV. Saya, Subardi Sarjana Ekonomi. Salam sehat, salam Analisa Publik TV.